Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita sampai pada Minggu Prapaskah yang kelima, di mana kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, kita kumpul di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Kita bersama-sama juga akan merenungkan firman Tuhan dalam kondisi kita masing-masing. Jadi mari kita sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang akhir-akhir ini media sosial kita diramaikan oleh berbagai macam berita, terutama yang menyoal kondisi situasi terkini. Bahkan terakhir kita juga bisa melihat perdebatan yang terjadi di kalangan kita umat Kristiani tentang ibadah yang dilakukan, apakah itu dilakukan di rumah atau dilakukan di gereja. Perdebatan itu cukup sengit sehingga bisa merusak, bahkan mungkin sudah merusak relasi kita antar saudara, antar keluarga, bahkan antar gereja gitu ya. Dan relasi itu kemudian menjadi rusak, ditambah dengan situasi yang saat ini mau tidak mau mengharuskan kita memiliki jarak dengan saudara-saudara kita. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel ini. Dalam catatan sejarah, kita tahu bahwa Nabi Yeskiel itu hidup pada masa Babel menyerang Yehuda pada tahun 597 sampai dengan 571. Dan Nabi Yeskiel sendiri menyampaikan nubuat-nubuat yang mengerikan perihal penghakiman Allah atas Israel. Secara khusus memang Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarahan Allah atas Israel dikarenakan penyelewengan yang dilakukan umat. Bahkan penyelewengan ini dilakukan pada saat mereka mengalami ketertindasan. Betapa kecewanya Allah melihat umatnya memilih untuk mengandalkan raja-raja atau bangsa-bangsa lain pada saat itu. Allah kecewa karena umat pada waktu itu lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia dan melupakan Tuhan. Dan Allah menghakimi Yerusalem karena penyelewengan itu. Dan bait suci yang menjadi simbol kehadiran Allah yang kudus dirusak oleh sikap mereka tersebut. Allah meninggalkan Israel yang secara simbolik dilakukan dengan membiarkan Yerusalem itu berada dalam kehancuran. Keadaan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membuat keadaan semakin terpuruk karena Allah absen dalam kehidupan orang Israel. Pemberontakan dilakukan oleh raja-raja Israel, Yehuda. Raja Babel kemudian melakukan pembuangan yang semakin besar. Dan hal ini membuat orang merasa bahwa tidak ada harapan lagi dalam kehidupan mereka. Ditambah ada pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan akan ditanggung oleh anak-anak mereka di kemudian hari. Dan ini membuat orang merasa pesimis dan tidak lagi memiliki harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keadaan yang terpuruk, keadaan tanpa harapan, keadaan krisis. Dalam keadaan-keadaan seperti itulah nubuat Yeskiel ini disampaikan. Yeskiel melihat
Kebangkitan Israel menjadi sesuatu yang harus disampaikan meskipun dalam kacamata dan sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Kebanyakan orang Yahudi pada saat itu memahami bahwa konsep kebangkitan adalah ketika Yerusalem dan Bait Suci yang baru itu dibangun. Bukan seperti yang disampaikan oleh Yehezkiel. Menariknya adalah Allah justru memakai Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan pemulihan dan kebangkitan Israel itu dalam perspektif yang berbeda. Bukan Yerusalem dan Bait Suci yang baru, tetapi kebangkitan Israel justru berawal dari kebangkitan manusia. Kebangkitan religius itu berawal dari keadaan yang dipulihkan, keadaan yang kering yang dilukiskan dan digambarkan dengan tulang-tulang yang sudah tidak berdaging. Dan ini sekaligus memberikan penguatan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa pemulihan itu bukan semata-mata secara fisik, tetapi pada kehidupan itu sendiri. Yehezkiel dipakai Tuhan untuk menyampaikan pemulihan dalam arti dimulai dari diri manusia itu sendiri. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, nubuat Yehezkiel ini mengingatkan kita sebagai gereja bahwa kondisi seperti sekarang kita semua membutuhkan pemulihan, kesembuhan. Bukan hanya mereka yang mungkin sudah terpapar virus corona, tetapi juga kondisi ekonomi, sosial, dan relasi yang bisa jadi karena kondisi sekarang kemudian relasi antar kita menjadi renggang, menjadi bermusuhan karena perbedaan pemahaman. Penglihatan kebangkitan seperti yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini tentunya juga bukan dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Tapi justru kebangkitan ini mau mengatakan bahwa Allah memberikan pemulihan bagi setiap orang. Pemulihan relasi, terutama bagi mereka yang statusnya dibuang, statusnya disingkirkan. Pemulihan relasi inilah yang kemudian menjadi semangat, menjadi batu pijakan bagi kita sebagai gereja saat ini, bahwa visi pemulihan ini akan terwujud ketika kita bersama-sama mengerjakannya dari mulai sekarang ini. Kita mungkin tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama dalam skala yang lebih besar, tapi yakinlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, tidak hanya di dalam gedung gereja ini, tapi juga hadir dalam unit-unit terkecil, dalam komunitas-komunitas terkecil, yaitu di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Allah mengerjakan pemulihan itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Relasi yang tadinya rusak dipulihkan. Relasi yang tadinya mungkin renggang kemudian dipersatukan kembali. Dan pada saatnya kita harus yakin bahwa Allah akan memulihkan kondisi negeri kita ini, sehingga kita bisa bersama-sama lagi bersekutu, bersama-sama lagi berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menguatkan kita melalui krisis ini dengan baik. Tuhan menguatkan kita ketika kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita yakin Allah yang kita hidup, yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita. Amin.